Halo Gaida. Hai Aduh, Cherry. Gila. Kayak ASMR gitu ya? Iya, ini nggak ada makanannya ya, Cek ya? Sebenarnya ASMR-nya mulai dari minuman dulu. Oke. Ya. Gitu. Oke. Gimana Gaida? Nyampe sini tadi perjalanan. Lumayan menyeramkan ya, Mm-mm. karena kita harus melewati lembah dan gunung gitu, nggak sih? Kayak udah naik turun Iya, gitu ya. kayak lika-liku kehidupan gitu. Ah, Naik luar biasa. turun gitu. Tapi alhamdulillah ya bisa sampai Alhamdulillah bisa. sini ya. Ini buktinya di sini kan berarti Luar biasa. wanita tangguh. Ya, biasa touring soalnya mungkin Iya, ya. bener banget. Oke, jadi Gaida sekarang sibuknya apa nih, Gai? Kesibukan, mencari kesibukan. Mencari kesibukan. Kuliah juga. Iya, kuliah juga. Oke. Sama kayak Cherry deh kayaknya kuliahnya ya. Iya, kebetulan ya. Iya, kebetulan. Dan kok ya sama terus ya. Iya. Oke, Gai. Jadi ya ada Gaida di sini. Sebenarnya kita pengen ngobrolin hal-hal yang sering dilakuin Gaida. Jadi Gaida itu cukup sering mengunjungi tempat-tempat ya. Iya, Dan lumayan. Dan biasanya bukan tempat-tempat yang terlalu populer sebenarnya, tapi masih bisa diekspos lagi yang kayak gitu. Gimana sih, Gai? Ceritain dong tentang pengalamanmu backpackeran atau mengunjungi tempat-tempat baru kayak gitu. Kalau diceritain kayaknya panjang banget tuh, gimana ya, Cep? Ini sebenarnya tayang 7 episode. Oh gitu. Oke, berepisode ya. Oke. Jadi awalnya sih itu waktu SMA, kelas 2 SMA. Terus kayak pengen mencoba hal baru. Kayak emang dari keluarga tuh emang pada seneng kayak main gitulah ya. Istilahnya kalau orang Jawa dolan ke tempat-tempat gitu kan. Terus aku tuh coba gimana ya rasanya kalau misalkan main sendiri tanpa keluarga gitu. Terus mikir, terus ngajak temen kan. Ngajak temennya pun juga harus milih-milih. Harus yang udah diizinin sama orang tuanya. Betul. Dan mau menabung ya yang penting. Karena kita kalau main tuh nggak selalu mengandalkan uang orang tua teman-teman. Kita harus bisa menyimpan uang kita, menabung uang kita untuk traveling. Iya, betul sekali. Iya, terus itu kelas 2 SMA pertama kali itu izin ke orang tua mau ke Dieng. Nah, ke Dieng. Awalnya tuh mau keliling Dieng. Nggak ada kayak pikiran pengen, kan di sana ada Gunung Prau ya. Mendaki gitulah. Belum ada pikiran pengen mendaki ke sana gitu. Terus akhirnya ada teman yang ngajak, yuk mendaki gitu. Yuk, perahu Iya, gitu ya. perahu. Ya biasa anak gunung itu, yuk perahu. Bukan di laut ya ini ya. Maksudnya gunung perahu. Yuk ke perahu gitu maksudnya kan. Aku awalnya nggak tahu gunung perahu itu kayak mana. Terus searching di internet, lihat-lihat bagus sih gitu kan. Terus kebetulan waktu itu lumayan cukup sering latihan fisik. Jadinya kayak oke lah, siapa takut gitu kan. Iya, apalagi anak SMA masih sering olahraga kan. Iya bener banget. Makin kesini tuh makin enggak gitu loh. Kayak sedih banget gak sih kayak gitu. terus akhirnya kayak oke lah aku iyain aja. Terus izin ke orang tua. Dan akhirnya orang tua pun memperbolehkan itu. Yang penting sih kalau orang tua aku tuh tidak meninggalkan apa yang harus kita jalankan di agama kita ya. Intinya sholat gitu ya. Jangan meninggalkan sholat gitu. Oke lah. Jadi 4 cewek 1 cowok. Iya, berlima. Terus itu pertama kali banget mendaki gunung itu yaitu ke perahu sih. Tapi dari situ terus jadi ketagihan pengen datang ke tempat-tempat lainnya gitu. Bener banget. Oke. Iya. Kayak pengalaman yang paling berkesan nih, Gai. Kamu kemana aja sih? Mungkin ini sangat berkesan dan paling jauh dan terakhir kali sebelum pandemi ya. Ke Labuan Bajo sih. Labuan Bajo. Iya. Itu gimana tuh? Akhirnya kok oke deh aku berangkat ke Labuan Bajo gitu. Akhirnya itu sebenarnya tidak terencana. Nggak terencana. Enggak. Gimana tuh? Jadi sebenarnya tuh awalnya kan aku tuh tipe orang yang menyisihkan waktu untuk main lah traveling setelah kan kalau kita kuliah kan pasti ada libur kuliah kan. Kalau libur kuliah kita liburan gitu. Awalnya tuh nggak mau ke Labuan Bajo gitu kan. Kemana ya gitu. Terus ada sepupu yang ngajak. Kebetulan sepupuku ini juga kayak suka traveling ke tempat-tempat gitu kan. Terus dia ngajak ke Labuan Bajo. Awalnya nggak kepikiran. Aduh, Labuan Bajo jauh juga ya. Terus biayanya mahal nggak ya? Kayaknya mahal deh. Soalnya kan itu jauh ya. Terus melewati beberapa pulau nih. Bali, Lombok, NTB maksudnya kan. Terus
akhirnya tapi kapan lagi nih mumpung waktu itu masih muda. Sebenarnya sih sekarang masih muda, cuman kalau waktu itu kan kayak mikirnya belum yang terlalu berat banget gitu. Oke lah, mengiyakan. Ya, begitulah ceritanya. Tapi ketika di sana kalau nggak salah kamu kan ikut open trip gitu ya. Sampai kamu menuju ke open trip itu kayak pakai riset dulu nggak sih, aku mau ikut yang mana ya gitu, bironya kayak gitu. Dan kadang-kadang kan open trip pasti beda dong sama kalau kita ikut paket-paket trip gitu, pasti ada hal-hal lain gitu. Nah itu gimana guys, kamu akhirnya pilih biro ini, terus habis itu milih untuk open tripnya aja juga kenapa gitu? Ya, oke. Karena teknologi sekarang tuh udah canggih sekali, kita cari lewat manapun tuh udah bisa gitu ya kan. Apalagi ada sosial media gitu kan. Jadi aku cari-carinya lewat Instagram. Nah, ini lewat Instagram kayak ketiklah open trip gitu kan. Kalau enggak ketik Pulau Komodo atau Labuan Bajo, itu biasanya akan muncul agen-agen atau biro-biro yang menawarkan open trip gitu. Terus kenapa memilih biro jasa itu? Aku tuh lihat kayak kalau di Instagram tuh ada kayak orang-orang yang nge-tag gitu loh. Mereka upload terus nge-tag. Terus kan itu, nah yang biro yang aku pilih itu lumayan banyak banget. Dan dari orang-orang yang memilih jasanya si biro ini, itu mereka memberikan feedback yang baik gitu loh. Kayak komen lah atau apa gitu kan. Terus akhirnya kita mencoba menghubungi si pihaknya sana, ya adminnya lah ya. Terus welcome sekali, baik banget dan mau menjelaskan. Dan salah satu pertimbangannya adalah pihak agennya itu mau dibayar langsung di sana. Jadi kita nggak langsung bayar sekarang nih. Jadi itu sih pertimbangannya kemarin Kak. Ya udahlah. Jadi kalau misalkan nih ya amit-amit ya, kalau misalkan ternyata dia tuh penipuan atau apa, kan kita nggak rugi besar gitu loh. Karena kita waktu itu cuma bayar, nggak ada setengahnya ya, istilahnya uang muka tapi nggak begitu banyak gitu loh. Jadi kalau misalkan itu dia nipu, kita nggak rugi-rugi banget gitu. Tapi itu kan open trip ya. Open trip berarti kamu juga berkelompok sama orang-orang yang mungkin nggak kamu kenal gitu. Ada nggak sih hal-hal yang bikin kamu mungkin nggak nyaman, atau malah justru itu bikin nyaman kamu ada di trip itu? Kebetulan yang satu kapal sama aku itu suami istri, jadi mereka lagi honeymoon habis nikah kan. Justru malah kita yang nemenin mereka, kita ngefotoin, kita yang mendampingi. Ntar kalau jatuh kan kasihan gitu kan, naik gunung gitu kan. Mereka lagi honeymoon kan, kita harus memfasilitasi juga gitu. Dan mendukung lah ya. Iya, mendukung. Justru waktu itu mereka malah seneng banget ketemu kita, dan kita juga seneng banget ketemu mas sama mbaknya. Dan kita juga saling follow-followan IG. Jadi sampai sekarang masih komunikasi? Enggak. Oh enggak. Tapi masih follow-followan Instagram? Iya, masih follow-followan. Ya istilahnya tuh komunikasinya kemarin waktu kita di sana asik lah ya. Maksudnya nggak ada yang gengsi-gengsian, nggak ada yang kayak kamu orang mana gitu kan. Maksudnya kita membaur lah satu sama lain. Dan juga tour guide-nya yang sekaligus yang punya agennya itu juga kayak merangkul kita semua. Jadi dia yang mencairkan suasananya. Jadi enak sih, enjoy aja sih kemarin. Tadi kamu ngomong ada kapal ya guys. Emang tripmu itu pakai kapal juga? Ada kapal juga? Jadi kan kita tahu ya pasti di Labuan Bajo, teman-teman tuh kalau lihat di TV atau di sosial media tuh itu kayak laut pulau gitu kan. Kalian harus kesana sih. Itu jadi kita untuk mengelilingi ke pulau satu ke pulau lainnya itu kita menggunakan kapal. Kapal, kalau kita waktu itu pakai kapal yang semi pinisi. Jadi yang bukan gede, yang bukan mewah gitu loh. Isinya berapa tapi? Isinya? Maksimal itu 13 orang. 13? Iya. Termasuk kru ya? Termasuk kru dan nahkodanya. Ya kan kalau nggak ada nahkodanya siapa yang nyetir? Kan di dayung mana? Betul. Oke. Nah itu kamu itu naik kapal juga. Jadi dari yang trip kamu ikutin open trip itu udah ada kapalnya juga? Udah sekaligus include kapal, makan 3 kali sehari. Pokoknya semua fasilitas kita dapat kecuali untuk tip nahkoda sama kru kapalnya kita yang ngasih. Seikhlasnya? Iya, seikhlas. Oke, terus kemana lagi guys? Selain kegiatanmu itu di dalam kapal? Waktu trip itu?
pas open trip atau aku di Labuan Bajo nih? Semuanya deh, semuanya. Nah, kalau selama sailing yang pasti kita kan ke pulau-pulau tuh. Yang paling mengesankan ya selama sailing pakai kapal itu adalah ke Pulau Padar. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Karena menurutku Labuan Bajo tuh ikonnya adalah Pulau Padar. Kita foto yang di bukit terus kelihatan. Oh iya, itu bener, ya ampun bagus banget. Coba kalau sunrise sama sunset sama sunrise itu perpaduan warnanya antara air laut, terus gunung, terus ada matahari terbenam atau matahari terbit. Oh my god, itu cantik banget, sumpah. Dan kamu dapat itu ya? Dan aku dapat itu waktu itu sunrise. Wah. Ya, bagus banget, sumpah. Aku nggak bohong, itu bagus banget, nggak mengecewakan sih, seriusan. Nah, ikon keduanya kan Pulau Komodo ya. Ya kita ke Pulau Komodo, lihat Komodo, dan alhamdulillahnya itu kita ketemu Komodo 2 ekor Komodo. Itu ketemu saya ngelihat. Iya, ngelihat langsung aja. Karena kata dari pemandu wisatanya yang di pulau itu, Pulau Komodo itu, wisatawan itu beruntung nggak beruntung kalau ke sana. Jadi nggak mesti si Komodo itu mau keluar dari ya hutan lah atau kandangnya lah kayak gitu. Jadi untung-untungan sih. Nah, kebetulan waktu itu aku beruntung bersama teman-teman. Dapat 2, ya ampun, serem banget kayak. Ya, serem sih. Tapi tuh aslinya ada banyak kayak. Banyak di dalam sana adalah. Oh. Lumayan. Keluar 2 aja sebenarnya udah untung banget ya. Sangat menguntungkan. Oke. Ya. Nah, tapi waktu di sana kamu sempat ini nggak sih kayak ngobrol juga sama warga lokal gitu? Atau kayak fokusnya lebih ke mengunjungin tempat-tempat aja? Ada sih beberapa tempat yang mungkin bikin aku penasaran, dan mungkin ada kayak berita-berita yang apa ya istilahnya mengulik kita gitu. Ada sih beberapa. Karena waktu itu emang ini ya Pulau Komodo ya, kan lagi itu ya. Lagi happening banget ya kan, dibahas gitu ya. Benar-benar. Jadi kamu ya beruntungnya bisa kayak ini ya, dapet gimana sih opini masyarakat juga ya tentang itu. Benar. Gitu. Oke, itu tadi kan ketika ikut open tripnya ya guys. Nah, di luar open trip apakah kamu melakukan trip di Labuan Bajo? Oh tentu. Jadi kita di sana itu sekitar 2 minggu. 2 minggu itu penuh lika-liku. Gimana tuh? Jadi aku ke sana itu sama teman-teman yang lain itu backpackeran. Backpackeran dari Jogja, kita itu naik bis ke Surabaya. Naik bis ke Surabaya, sampai sana langsung kita ke pelabuhan Surabaya. Nah, awalnya tuh kita yakin kalau waktu kita sampai tuh langsung bisa naik kapal. Ternyata kapalnya tuh istilah pesawatnya delay. Jadi kapal tuh bisa delay, teman-teman. Jadi telat datangnya gitu. Akhirnya karena emang kita tuh udah niat backpackeran, ya udahlah, gimana lagi, kita mau nunggu kan. Kita nunggu, dan nunggunya pun di pelabuhan itu. Dan kita tidur di pelabuhan dong. Oh, berapa lama? 1 malam? 1 malam. 1 malam 1 hari. Jadi kita berangkatnya malamnya lagi. Oh, ya, lama juga ya delaynya ya? Iya Ibu, lama. Tapi tuh tau gak kenapa kok ternyata delay? Karena memang ternyata dia tidak sesuai jadwalnya. Kan biasanya tuh kalau kapal-kapal itu kan mereka punya jadwal-jadwal yang di-share nih di internet, ada sebenarnya kan, di IG juga ada. Nah, kita tuh pakai Swarna Bahtera nama kapalnya. Dari Surabaya ke Labuan Bajo itu nama kapalnya Swarna Bahtera. Itu sebenarnya kalau mau cari di IG ataupun di internet tuh mereka juga kayak nge-share jadwalnya. Nah, kita tuh udah kayak yakin pede itu, oh iya ini tanggal ini gitu kan. Tapi ternyata mundur dari jadwalnya, berangkatnya dari Labuan Bajo ke sini tuh mundur merekanya. Ya udah lah, kita tidur di pelabuhan dengan sleeping bag dan matras. Oh, itu di pelabuhan bukan di penginapan pelabuhan? Ya enggak dong, namanya aja backpacker, menghemat biaya dong. Oke, terus apa lagi nih kendala-kendala yang pernah kamu terima gitu ketika open trip? Backpackeran ke Labuan Bajo itu. Ya itu sih kendala pertamanya udah ketemu sih itu, yang kapalnya telat. Terus kedua itu jadi kan aku nggak sailing ke pulau-pulau aja di Labuan Bajo. Waktu itu destinasi pertama yang kita kunjungi adalah Desa Adat Wairebo. Oh, oke. Nah, sesampainya kita di Labuan Bajo, kita itu langsung ke masjid. Ya, bersih-bersih lah. Namanya kita seharian di kapal 36 jam.
1,5 hari dong. Yes, 36 jam di kapal tuh kayak rasanya kayak kering banget ya kan, angin lautnya pelikat ya bahasanya tuh pelikat gitu ya kan. Terus kayak panas, ada angin tapi itu bukan angin yang menyegarkan, kayak rasanya tuh angin bawa panas gitu loh ke muka, ke kulit gitu kan. Lah ya kita bersih-bersih, terus rencananya awalnya tuh sesampainya di sana kita mau langsung ke Werebu itu kan. Cuman ternyata waktu yang tidak memungkinkan karena setelah kita lihat di Google Maps itu membutuhkan waktu 8 jam dan kita nggak mungkin kalau mau jalan di sana malam-malam gitu kan, langsung jalan maksudnya jalan kaki. Kita nyewa motor ke Werebunya capek ya Bu ya 8 jam. itu terus akhirnya kita menginap. Nah baru itu sekali itu doang nginep di tempat penginapan, itu pun penginapan yang super duper kayak sederhana banget, seadanya banget, kayak ya rumah warga lah ya, rumah warga gitulah ya, tapi yang penting kita bisa tidur lah gitu. Terus paginya kita sewa motor, kita berangkat ke Werebu. Nah kendalanya sih paling kalau selama itu tuh selama perjalanan sih kayak kita capek ya, 8 jam terus-terusan tuh juga capek ya. Naik motor panas, di sana tuh panas banget gitu. Panas banget, seriusan panas banget. Dan 8 jam dan ternyata jalan yang kita lewati itu yang kita lewati itu jalan yang memutar. Jadi harusnya kita nggak lewat situ. Jadi sebenarnya tuh waktu tempuhnya cuma 4 jam. Nah, nggak tahu ya, karena emang kalau aku sendiri tuh kalau baca Google Maps itu kadang pinter banget gitu. Jadi nggak dibodohi itu ya percaya aja gitu ya kan. Gitu kan. Terus kayak ya udahlah 8 jam gitu. Ternyata sampainya di sana dikasih tahu sama ya istilahnya apa ya, warga sekitar warga lokal di sana, sebenarnya ada jalan lain Mbak gitu yang tidak memutar dan lebih singkat waktu tempuhnya. Oh iya Pak, berapa jam Pak? 4 jam. Wow. Ya baiklah. Bolak-balik ya itu kayak 2 kali jalan ya gitu. Ya udahlah. Akhirnya pulangnya sih kita yang lewat itu. Terus kan di sana itu masih kayak banyak hutan gitu sih. Jadi kendalanya ya sepi. Gak ada yang tapi makanan gimana? Makanan ini gimana ya? Karena kalau di NTT itu ya kita tahulah mayoritas kan bukan muslim. Kita bisa menemukan makanan halal dengan mudah itu memang di Labuan Bajo, benar-benar di Labuan Bajonya. Ketika kita sudah keluar dari Labuan Bajo ya dikatakan sulit tuh ya iya, dikatakan gampang ya enggak, gimana ya? Ya sulit ya. Untung-untungan gitu kayak akhirnya aku sama teman-teman beli kayak udang, cumi, terus ikan di tempat pelelangan ikan itu di Labuan Bajo buat kita bawa. Karena kita memang udah niat backpackeran kan. Jadi kita udah siap kayak alat masak, alat makan. Kita bawa kompor, bawa panci, bawa telur, bawa beras. Pokoknya semua kita bawa. Bener-bener itu backpackeran. Jadi hidup kita di gunung, yang kita kalau ke gunung kan bawa kompor dan lain sebagainya, kita bawa untuk backpackeran ke Labuan Bajo itu. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau backpacker budgetnya ini nggak sih, jarak jauh nggak sih? Jauh banget. Sejauh apa sih guys? Ingat nggak? Kalau aku hitung-hitung ya, itu kemarin aku ngitung-hitung kasar nih ya. Iya, bisa 2-3 kali lipat. Iya. Benar. Wow. Dengan experience yang berbeda. Ya betul, dengan experience yang berbeda, dengan teknis perjalanan yang sangat berbeda pula. Iya. Ya. Bukan pesawat tuh. Iya, kan bayangin kalau sampai Labuan Bajo tuh, wah pasti naik pesawat nih ya gitu. Jangan salah. Enggak lah. Tapi berarti kalau kayak gitu ketika backpacker juga butuh waktu yang lebih lama ya? Lebih lama, karena kita juga menikmatinya sendiri, bener-bener kita waktu itu cuma yang pakai jasa agen wisata itu cuma bener-bener pas sailingnya kan. Jadi di sana kita bener-bener merencanakan itu sendiri, kita nggak tahu waktu. Jadi misalkan perkiraan kita itu salah ya udah kita tambah hari kayak gitu. Oke, berarti itu ya ketika teman-teman mau backpacker juga harus dipikirin ya. Iya benar. Jangan sampai cuma punya libur bentar malah dipakai backpacker malah nggak dapet apa-apa. Benar. Harus
bisa memperkirakannya dan merencanakannya dengan matang sih, dengan matang. Oke, terus selain ke Labuan Bajo, Gaida pernah kemana lagi? Ke Banyuwangi, Bandung, Banyuwangi, Bandung. Depannya B semua ya? Bali. Oke, tapi itu backpacker semua nggak rata-rata? Kalau yang Bali nggak backpacker. Oh, study tour. Ya. Mana sih? Tapi itu hitungannya traveling loh. Kita keluar dari area kita, terus kita jalan-jalan tuh hitungannya traveling kan? Iya benar. Iya. Cuma kan ada itinerary-nya. Iya. Kebetulan yang ke Bali itu emang kita tinggal naik bis aja. Udah nyampe. Iya udah nyampe. Nggak pikir apa-apa gitu. Oke, tapi kalau yang Banyuwangi gimana guys? Yang Banyuwangi itu juga backpackeran. Itu kalau kita waktu itu aku cuma berdua. Cewek-cewek semua. Wow. Oke. Cewek-cewek semua naik kereta sih dari Jogjanya. Jogja ke Banyuwangi. Iya, Jogja ke Banyuwangi itu 13 jam. 13 jam. Terus di sana destinasinya? Ke Kawah Ijen sama Taman Nasional Baluran. Oke. Berkesan juga ya pastinya ya. Sangat berkesan. Kalau aku tuh tipe orang yang setiap kali mengunjungi tempat, apalagi itu sangat berbeda dari tempat kita, dari tempat tinggal kita, dan tempat itu apalagi ikonik di daerah itu aku selalu seneng dan mengaguminya sih. Kayak wow. Nggak tahu kenapa kalau sampai sana tuh kayak kadang tuh kayak wah, rasanya tuh pengen hidup di sana gitu. Tinggal di sana gitu kan sebenarnya gitu kan. Tapi kayaknya enggak juga ya. Saya nanti tiap datang ke satu tempat jadi tinggal gitu. Iya, bener. Oke, tapi kan berarti kan apa ya? Mungkin dibandingin beberapa orang, Gaida udah cukup sering gitu backpacker gitu. Ada nggak sih Gaida tips-tipsnya? Kayak mungkin awal banget nih, awal mau memulai backpacker pasti kan kalau kita biasa wisata dengan zona nyamannya yang serba ada pasti kan juga agak berat ya. Nah, ada tips nggak Gaida dari kamu? Kalau dari aku, ini dari aku ya? Dari kamu. Masa dari dia? Iya. Kalau dari aku itu, kamu harus mengenali diri kamu dulu. Maksudnya gimana? Kalau mengenali diri kamu tuh bukan berarti kayak sifatmu itu gimana, tapi kayak kamu tuh punya sakit apa, terus seberapa kuat kamu, dan lain sebagainya gitu. Dan satu hal, kalau kita tuh udah berjanji mau traveling kayak gitu, mau backpackeran, kita nggak boleh ngeluh. Oh, oke. Nggak boleh ngeluh. Orang tuaku tuh juga mengajarkan, ya kamu kalau udah kayak gitu, sesampainya di rumah nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah-marah, nggak boleh nangis, nggak boleh bilang capek. Karena kamu yang pengen, bukan aku yang nyuruh gitu loh istilahnya. Gitu. Terus harus bisa memperkirakan. Harus bisa memperkirakan tuh ya waktu, ya budget, ya segala hal lah. Dan harus mau merakyat ya, istilahnya apa ya? Membumi gitu loh. Jadi maksudku tuh kan kalau backpacker tuh nggak selalu hidup mewah, nggak selalu menikmatinya tuh dengan enak tuh nggak gitu loh. Kan mikirnya tuh kalau kita main, wah nginep di hotel, ya paling nggak bintang 3 lah, bintang 2 gitu kan. Atau kita makannya di rumah makan, enggak, sama sekali enggak gitu loh sebenarnya backpacker. Jadi harus bisa membumi lah istilahnya gitu. Itu sih. Oke, bener-bener. Tapi ketika kita backpacker juga akan ini nggak sih meningkatkan gimana ya, komunikasi kita sama orang-orang lokal. Iya benar. Gimana? Kamu tapi seneng nggak sih guys ketika ketemu sama orang-orang lokal, dapat insight barunya mereka gitu? Seneng banget. Atau itu yang kamu cari? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh aku melakukannya secara kebetulan, maksudnya nggak sengaja gitu loh, nggak aku yang sengaja aku terstruktur aku sampai sana kalau ketemu orang ini aku harus tanya kayak gini, enggak, tapi kayak cuma ngalir aja gitu loh. Misalnya aku ketemu kamu di sana cuma tanya-tanya, ya ngobrol lah gitu. Seneng sih, aku paling seneng tuh waktu itu ngobrol sama masyarakat asli desa adat Wairebonya. Ya, paling selama backpackeran ya. Iya. Karena apa guys? Kenapa kamu milih masyarakat itu yang menurutmu paling menarik gitu? Karena mereka itu tidak apa ya istilahnya tuh, tidak terlalu terpengaruh dengan modernisasi. Modernisasi. Yes, sorry. Gak apa.
Jadi kayak nggak terpengaruh sama apa ya perkembangan zaman sekarang gitu loh. Waktu itu aku tanya sama Mama Vina namanya, Mama Vina. Dia adalah salah satu petani kopi. Jadi dia hidup dari berjualan kopi itu. Terus tanya kan, dia lagi jemur kopi gitu kan. Aku tanya, Ibu, ini kalau jemur kopi dari jam berapa sampai jam berapa? Apa Mbak? Jam? Ibunya jawab gitu. Iya Bu, jam. Saya nggak tahu jam. Kaget dong. Ibu nggak tahu jam itu Bu? Iya, saya nggak tahu. Memang di sini nggak ada jam dinding Bu atau jam apa gitu kan? Kan kalau kita kan kebiasaan lihat jam gitu kan. Terus ibunya nggak ada Mbak. Kita di sini patokannya adalah matahari. Itu kayak aku langsung wow. Di era sekarang yang kita udah megang HP canggih, yang logonya itu apelnya kegigit gitu kan. Itu di sana kayak bener-bener murni, ya itu kayak dari alam aja mereka bisa ngerti ya. Bergantung sama alam, dan kan karena desa adat Wairebo ini memang dibina, jadi yang punya alat komunikasi pun cuma kayak perwakilan aja gitu loh, kayak komunikasi biar gampang sama pembinanya dan lain sebagainya kayak gitu. Masih keren banget sih. Itulah. Karena masih ini ya sesuai ini ya. Dan kekeluargaannya pun erat banget di sana. Jadi di sana itu kan emang nggak banyak bangunannya, cuma ada beberapa. Nah, satu bangunan itu diisi 8 kepala keluarga. Dan itu turun temurun. Jadi misalkan nih, aku dan kamu itu satu bapak gitu. Terus aku punya suami dan punya anak. Ya udah, di situ aja semua. Iya. Oh, jadi serumah rame-rame ya? Iya, ya? bener banget. Dan nggak ada bangunan baru sama sekali, dan nggak ada bangunan permanen di sana. Jadi juga ngejaga juga ya mereka. Iya, sangat menjaga, sangat menjaga. Oke, menarik banget. Ya ampun. Jadi pengen ke sana, semoga bisa ke sana. Iya, lagi ya, iya. Oke, guys, pertanyaan terakhir nih, guys. Mungkin di luar sana ada teman-teman yang bingung gimana izin ke orang tuanya. Ada nggak guys tips dari kamu untuk izin ke orang tua, atau mungkin pengalamanmu sendiri nih? Apakah kamu mengajukan proposal ke orang tuamu atau gimana? Jujur ya, kalau masalah orang tua itu kan beda-beda ya. Setiap orang tua itu mendidik anaknya itu berbeda-beda gitu. Aku nggak bisa menyamaratakan. Nah, kalau ini kan versiku ya teman-teman. Versiku ya, kebetulan itu orang tuaku orangnya yang tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras tapi mendidik dengan tegas gitu. Ya izinnya sih meyakinkan kalau kita tuh bisa gitu. Kita bisa. Dan yang paling pasti sebisa mungkin membuktikan kalau kita tuh punya uang sendiri. Ya entah dari mana kamu udah, ya dulu kalau waktu SMA mengandalkan uang saku ya yang kita tabung ya. Kalau sekarang kita udah besar kan paling udah ada yang kerja, udah ada yang apa ya, punya aktivitas lain yang menghasilkan uang gitu kan. Ya menyisihkan uang gitu loh dari situ gitu. Harus bisa buktiin ke orang tua, aku bisa kok, nggak usah dikasih gitu misalnya. Terus izinnya apa ya? Gak ada sih. Yang penting jelas gak sih? Yang penting jelas, gitu ya? Terus sama siapa, dan yang paling pasti itu harus bisa menjaga amanah orang tua. Ya amanahnya orang tua tuh gak boleh meninggalkan sholat kalau dalam agama Islam ya. Itu sih yang paling pasti. Dan sama komunikasi. Jadi HP itu bener-bener kalau misalkan di telepon ataupun di chat, sebisa mungkin dimanapun kita, ya meskipun kita balesnya agak lama, tapi kita harus bales ya. Karena kan orang tua itu juga khawatir sama kita, anakku di sana ngapain ya gitu. Kenapa ya gitu. Kok gak bales-bales? Iya, gitu. Kok gak bales-bales. Kalau pacar aja balesnya cepet gitu kan. Oh ya, walaupun gak ada juga ya? Belum ada. Jangan bilang gak ada, belum ada. Semoga ya setelah podcast ini nanti Gaida juga bisa mendapatkan yang dicari lah, mendapatkan yang dicari. Amin ya Allah, kenapa ini jadi promosi ya? Ya kita berdua dong, sama-sama dong ya. Saling mendoakan aja. Oke deh teman-teman, mungkin ini kalau kita lanjutkan akan semakin ngalor ngidul pembicaraannya. Jadi mungkin tuh teman-teman yang pengen backpackeran ya Gaida, bisa dicoba aja mulai dari sekarang. Boleh follow IG ku nggak sih kalau mau lihat seperti apa keindahan Banyuwangi, Bandung, Labuan Bajo, Gunung Prau dan lain sebagainya. Teman-teman boleh follow IG aku @gaidalaksita, pakai H, GHAIDALAKSITA. Oke, nanti kita tulis di description box. Oh, makasih. Gitu. Oke, gitu aja Gaida. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Sampai jumpa dan semoga bisa sharing lagi ya ke depannya gitu. Amin. Dadah teman-teman. Dadah.